Selama lebih dari 1 abad, Ratu Nefertiti telah dianggap sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Nefertiti adalah ratu paling penting di Asia. Sejarah mengenal Ratu Nefertiti sebagai perwujudan kecantikan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Namun, satu misteri tetap belum terpecahkan selama lebih dari 3.000 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Jasadnya tidak pernah ditemukan, dan hal ini memunculkan berbagai macam teori. Ada yang mengklaim bahwa ia diasingkan. Ada pula yang meyakini ia dibunuh. Sementara banyak yang mencurigai adanya konspirasi yang tersembunyi jauh di dalam istana kerajaan Mesir. Musik kini, ilmu forensik modern tampaknya akhirnya mulai mengungkap kebenaran itu. Pemindaian CT canggih dan analisis DNA telah menemukan petunjuk mengejutkan yang mengarah pada kekerasan, manipulasi yang disengaja, serta sebuah penyamaran kerajaan yang begitu ekstrim hingga hampir menghapus Nefertiti dari sejarah sepenuhnya. Apakah ratu paling berpengaruh di Mesir ini dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat dengannya? Apakah nasibnya sengaja disembunyikan musik demi melindungi takhta dan mempertahankan kelangsungan sebuah dinasti? Apa yang telah ditemukan para ilmuwan sama mengganggu dengan betapa mengejutkannya temuan tersebut. Ini adalah kisah tentang sebuah mumi yang tidak dikenal, seorang ratu yang hilang, dan sebuah patung legendaris yang musik menolak untuk membiarkannya terlupakan. Selama lebih dari 1 abad, wajah Ratu Nefertiti telah memikat perhatian dunia. Tenang, anggun, dan tampak tak lekang oleh waktu. Patung busnya yang terkenal terbuat dari batu kapur terlihat hampir hidup, dengan sisa-sisa warna yang masih terlihat di sekitar matanya, seolah-olah ia baru saja berkedip beberapa saat yang lalu. Gambarnya ada musik di mana-mana, mulai dari buku pelajaran, dokumenter, museum, hingga buku-buku sejarah. Namun, meskipun wajahnya menjadi salah satu yang paling dikenal di dunia kuno, jasadnya lenyap begitu saja. Makamnya musik tidak pernah ditemukan. Tempat peristirahatan terakhirnya masih menjadi teka-teki. Dan kini, dalam sebuah kejutan yang tidak pernah diduga siapapun, ilmu pengetahuan modern mungkin akhirnya telah menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Apa yang ditemukan para peneliti sungguh mengusik ketenangan. Nefertiti tidak sekadar menghilang begitu saja dari catatan sejarah. Ia lenyap sekitar tahun ke-12 dari masa pemerintahan suaminya, Akhenaten, yang berlangsung selama 17 tahun. Namanya musik tiba-tiba berhenti muncul dalam catatan sejarah. Tidak ada prasasti pemakaman yang jelas, tidak ada makam yang terkonfirmasi, musik, dan tidak ada keterangan yang dapat dipercaya tentang bagaimana ia meninggal. Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa penyakit atau wabah mungkin telah merenggut nyawanya. Musik yang lain percaya ia meninggal karena sebab-sebab alami. Namun ada kemungkinan yang lebih mengkhawatirkan yang terus mengiang di balik semua itu. Bagaimana jika seseorang dengan sengaja menghapusnya dari sejarah? Lalu datanglah sebuah penemuan yang dikenal musik sebagai KV-21 pada tahun 1817. Jauh di dalam lembah para raja di Mesir, para arkeolog menemukan sebuah makam yang terlupakan, tersembunyi di bawah pasir gurun. Di dalam makam itu terdapat 2 mumi perempuan. Keduanya rusak parah, tidak berkepala, musik, dan dalam kondisi yang sangat membusuk. Tidak ada nama, tidak ada perhiasan, dan tidak ada prasasti apapun yang bisa mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Salah satu mumi itu, yang dikenal musik sebagai KV-21b, dikatalogkan dan disimpan untuk dipelajari lebih lanjut. Selama beberapa dekade, para peneliti berjuang keras untuk mengekstrak DNA yang dapat digunakan. Sisa-sisa jasad itu terlalu rapuh, dan materi genetiknya telah rusak selama ribuan tahun. Kemudian, pada tahun 2022, segalanya berubah. Dengan menggunakan teknologi pengurutan generasi berikutnya yang canggih, para ilmuwan akhirnya berhasil memulihkan cukup DNA untuk membangun profil mitokondria yang lengkap. Musik apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. KV-21b ternyata memiliki musik haplogrup maternal yang sama dengan Tutankhamun. Ini berarti ia bukan sekadar terhubung dengan keluarga kerajaan Mesir. Ia adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Bukti-bukti musik tersebut menunjukkan bahwa ia mungkin seorang saudara perempuan, bibi, atau bahkan seseorang yang memiliki hubungan yang lebih dekat lagi. Bagi sebagian peneliti, penemuan ini mengarah pada satu nama lebih dari nama lainnya, yaitu Nefertiti. Musik, namun wahyu paling menggelisahkan tidak berasal dari DNA itu, melainkan dari hasil pemindaian. Ketika para spesialis forensik melakukan musik pencitraan CT secara rinci pada mumi tersebut, mereka berharap menemukan kerusakan biasa akibat usia, kondisi penguburan, dan perjalanan waktu.
Sebaliknya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kedua lengan tampak patah dan dipaksa ke posisi yang tidak wajar di belakang tubuh. Tulang rusuknya menunjukkan tanda-tanda remukan yang parah. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi adalah kerusakan pada tengkorak, di mana salah satu sisinya tampak hancur akibat benturan keras. Menurut Dr. Saha Salem, yang ikut memimpin analisis pencitraan tersebut, luka-luka ini tampaknya bukan hasil dari proses pembusukan selama berabad-abad. Cedera itu sepertinya terjadi pada saat kematian atau tidak lama setelahnya. Tiba-tiba, misteri ini tidak lagi sekadar soal mengidentifikasi siapa wanita yang ada di dalam makam itu. Kini semuanya tentang memahami apa yang sebenarnya menimpanya dan mengapa hal itu bisa terjadi. Patung terkenal Nefertiti menggambarkan seorang ratu yang membeku dalam ketenangan dan kecantikan yang sempurna. Namun di balik gambaran itu, kisah yang jauh berbeda mungkin sedang menunggu untuk diungkap. Kisah yang semakin misterius seiring setiap penemuan baru yang datang. Sementara para ilmuwan berfokus pada DNA kuno dan bukti forensik, banyak arkeolog mulai mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Mereka mulai mencari petunjuk di dinding-dinding batu, dengan keyakinan bahwa babak terakhir dari kisah Nefertiti mungkin tersembunyi di hadapan mata mereka sendiri. Pencarian itu membawa mereka ke makam paling terkenal di Mesir. Pada tahun 2015, kegembiraan melanda komunitas arkeologi ketika Egyptologis asal Inggris, Dr. Nicholas Reeves, mengajukan sebuah teori yang luar biasa. Setelah memeriksa pemindaian resolusi sangat tinggi dari ruang pemakaman Tutankhamun, Reeves menyadari adanya garis-garis samar dan fitur halus di balik dinding yang dilukis. Baginya, garis-garis itu tidak tampak seperti retakan biasa atau ketidaksempurnaan semata. Ia yakin bahwa itu adalah kontur dari pintu-pintu yang telah disegel. Menurut Reeves, lorong-lorong tersebut sengaja ditutup dengan plester dan dicat ulang lebih dari 3.000 tahun yang lalu, menyembunyikan sesuatu di baliknya. Teorinya sama beraninya dengan kontroversi yang ditimbulkannya. Makam Tutankhamun yang ditemukan pada tahun 1922 selalu membingungkan para peneliti. Dibandingkan dengan makam kerajaan lainnya, ukurannya sangat kecil dan tampak seolah diselesaikan dengan tergesa-gesa. Reeves berpendapat bahwa makam itu sejatinya tidak pernah dimaksudkan untuk Tutankhamun sama sekali. Sebaliknya, ia menduga makam itu mungkin awalnya milik orang lain dan kemudian cepat-cepat dialihfungsikan setelah sang raja muda meninggal secara tak terduga. Dan orang yang ia yakini sebagai pemilik asli makam itu adalah Nefertiti. Reeves mengusulkan bahwa ruang-ruang tersembunyi mungkin ada di balik dinding makam, dan salah satunya bisa jadi mengandung pemakaman Ratu Mesir yang paling terkenal itu, yang selama ini belum pernah ditemukan. Jika benar, tempat peristirahatan terakhirnya mungkin tidak pernah tersentuh dan tetap tersembunyi selama lebih dari 3 milenium. Kemungkinan ini memikat dunia. Tak lama kemudian, tim-tim mulai mencari bukti-buktinya. Pemindaian radar penembus tanah yang dilakukan oleh peneliti Jepang tampaknya mendeteksi adanya rongga tidak biasa di balik dinding utara dan barat ruang pemakaman. Temuan ini cukup menarik perhatian sehingga Kementerian Purbakala Mesir, yang saat itu dipimpin oleh Dr. Mamdouh Elder Martati, mengakui bahwa anomali tersebut bisa merepresentasikan ruang tersembunyi atau bahkan ruangan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Saat berita ini menyebar, spekulasi pun semakin memanas. Apakah makam Nefertiti benar-benar tersembunyi tepat di balik dinding ruang pemakaman Tutankhamun? Apakah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah arkeologi sedang menunggu hanya beberapa meter dari sana? Bisik-bisik itu dengan cepat berkembang menjadi perdebatan global dan misteri Nefertiti tampak lebih dekat untuk terpecahkan dari sebelumnya. Mungkinkah Nefertiti sudah selalu ada di sana, beristirahat hanya beberapa langkah di balik dinding makam Tutankhamun? Tersembunyi di balik topeng emas sang raja muda selama lebih dari 3.000 tahun? Untuk sesaat, hal itu tampak mungkin saja terjadi. Namun pada tahun 2018, kegembiraan itu mulai meredup. Sebuah tim peneliti Italia melakukan survei baru menggunakan teknologi radar yang lebih canggih dan sensitif. Hasilnya gagal mengonfirmasi keberadaan ruang tersembunyi apapun di balik dinding-dinding itu. Menurut temuan mereka, anomali yang terdeteksi sebelumnya bisa saja hanya variasi alami pada batuan batu kapur di bawahnya. Bagi banyak orang, misteri ini seolah telah terjawab. Namun begitu, perdebatan itu menolak untuk hilang begitu saja. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa pemindaian yang dilakukan kemudian mungkin telah disalahartikan. Peneliti lain menyarankan bahwa tekanan dari luar atau kepentingan yang saling bersaing mungkin telah memengaruhi kesimpulan yang diambil.
Benar atau tidak, pertentangan itu memastikan bahwa teori Nicholas Reeves tetap hidup dan terus diperbincangkan. Semua itulah yang membuat misteri ini begitu memukau. Bangsa Mesir kuno adalah ahli dalam menjaga rahasia. Makam-makam mereka dirancang dengan cermat untuk menyesatkan para pencuri, menyembunyikan harta, dan melindungi orang yang telah wafat. Lorong-lorong tersembunyi, pintu palsu, dan berbagai tipuan rumit merupakan ciri umum dalam pemakaman kerajaan. Maka pertanyaan itu tetap menggantung. Mungkinkah makam Nefertiti adalah penipuan terbesar dari semuanya? Namun misteri itu tidak berhenti di sana. Jauh sebelum pengujian DNA dan pemindaian radar masuk ke dalam gambaran ini, para Egiptolog sudah bergulat dengan pertanyaan lain yang membingungkan. Siapa yang memerintah Mesir di tahun-tahun penuh gejolak antara kematian Akhenaten dan kebangkitan Tutankhamun? Catatan kuno menyebut seorang Firaun misterius bernama Smeankare, seorang penguasa yang muncul tiba-tiba, berkuasa hanya dalam waktu singkat, lalu tampak lenyap dari sejarah nyaris tanpa meninggalkan jejak. Namun demikian, sejumlah peneliti mengajukan kemungkinan yang mengejutkan. Bagaimana jika Smeankare sebenarnya bukanlah seorang pria? Selama bertahun-tahun, semakin banyak cendekiawan yang mendalami teori bahwa Nefertiti sendiri mungkin telah naik takhta dengan menggunakan identitas kerajaan yang berbeda. Jauh dari sekadar spekulasi belaka, gagasan ini didukung oleh petunjuk-petunjuk menarik yang ditemukan pada prasasti yang rusak, relief kuil, dan serpihan catatan sejarah. Beberapa gambar tampak menampilkan seorang penguasa dengan simbol-simbol kerajaan yang tak salah lagi biasanya dikaitkan dengan seorang raja, termasuk mahkota ganda Mesir dan janggut palsu seremonial. Dalam beberapa kasus, nama-nama dan gelar tampaknya telah diubah atau dihapus dengan jejak-jejak yang mengisyaratkan hubungan dengan status kerajaan Nefertiti sendiri. Jika teori ini benar, maka Nefertiti mungkin tidak menghilang setelah kematian Akhenaten sama sekali. Ia mungkin terus memerintah Mesir secara diam-diam, mengambil identitas baru sebagai Firaun, sementara generasi-generasi berikutnya berupaya menghapus bukti pemerintahannya dari sejarah. Menurut Egiptolog Dr. Joyce Tildesley, Nefertiti jauh lebih dari sekadar seorang ratu. Ia memiliki pengaruh luar biasa dan otoritas keagamaan, berdiri sejajar dengan Akhenaten sebagai salah satu figur paling berkuasa di Mesir. Ketika masa pemerintahan Akhenaten mendekati akhirnya, sesuatu yang tidak biasa mulai tampak dalam catatan sejarah. Prasasti-prasasti mulai menyebut Nefertiti dengan menggunakan gelar dan julukan kerajaan maskulin, sebuah kehormatan yang belum pernah diterima oleh Ratu Mesir manapun sebelumnya. Apakah ini sekadar simbolisme, ataukah ini merupakan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sejumlah peneliti percaya bahwa ini mungkin menandai sebuah peralihan kekuasaan yang berlangsung diam-diam. Tanda-tanda pertama bahwa Nefertiti sedang mempersiapkan diri untuk berkuasa sebagai Firaun atas namanya sendiri. Bukti-bukti menjadi semakin menarik di dalam makam Tutankhamun. Beberapa benda yang dikuburkan bersama sang raja muda tampaknya dibuat untuk orang lain. Pada sejumlah artefak emas tertentu, prasasti menunjukkan tanda-tanda perubahan yang dilakukan terburu-buru. Referensi perempuan dihapus dan digantikan dengan yang maskulin, seolah-olah identitas pemilik aslinya telah sengaja diubah. Sejumlah cendekiawan berpendapat bahwa benda-benda ini awalnya dibuat untuk seorang penguasa perempuan, kemungkinan Nefertiti sendiri, yang memerintah dengan nama Smeankare, sebelum kemudian digunakan kembali untuk pemakaman Tutankhamun. Jika benar, hal ini mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa. Warisan Nefertiti mungkin tidak sekadar dihapus, ia mungkin telah ditimpa dan digunakan ulang, hanya menyisakan jejak-jejak samar. Misteri ini semakin dalam ketika para sejarawan menelaah masa pemerintahan Smeankare. Catatan kuno menunjukkan bahwa penguasa misterius ini memerintah Mesir kurang dari 3 tahun sebelum lenyap sepenuhnya dari catatan sejarah. Tidak ada makam yang pernah berhasil diidentifikasi secara pasti. Tidak ada mumi yang secara meyakinkan dikaitkan dengan penguasa tersebut. Yang tersisa hanyalah serpihan prasasti, nama-nama yang telah diubah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Hal inilah yang mendorong sejumlah peneliti untuk menduga bahwa penguasa yang hilang antara Akhenaten dan Tutankhamun bukanlah seorang raja yang terlupakan, melainkan Nefertiti sendiri yang memerintah Mesir di bawah identitas kerajaan baru. Jika teori itu benar, maka segalanya berubah. Nefertiti tidak menghilang setelah kematian Akhenaten. Mungkin saja ia telah menduduki posisi tertinggi di kerajaan sebelum generasi-generasi berikutnya secara sistematis menghapus bukti-bukti pemerintahannya. Seperti patung bus terkenal yang mengabadikan wajahnya, sejarah mungkin hanya menyimpan sebagian kisahnya sementara sisanya dikubur dalam kegelapan.
Dan tepat ketika para ahli Mesir kuno mengira misteri ini tidak mungkin menjadi lebih rumit, sebuah mumi lain masuk ke dalam penyelidikan. Dikenal hanya dengan sebutan The Younger Lady atau Sang Wanita Muda, ia ditemukan di KV-35, makam yang juga menyimpan jasad Amenhotep II dan beberapa mumi kerajaan lainnya. Pada awalnya, ia hampir tidak mendapat perhatian sama sekali. Tidak ada prasasti pengenal, tidak ada harta kerajaan, dan tidak ada petunjuk nyata tentang siapa dirinya. Jasadnya rusak parah dan selama bertahun-tahun ia diperlakukan tidak lebih dari sekadar sosok anonim di antara jutaan orang Mesir yang telah tiada. Namun anonimitasnya itu tidak akan bertahan lama. Kemudian pada tahun 2010, segalanya berubah sepenuhnya. Sebuah penelitian DNA revolusioner yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association atau JAMA mengungkap penemuan yang mengejutkan. Wanita misterius yang dikenal sebagai Sang Wanita Muda ternyata bukan hanya ibu kandung dari Tutankhamun, melainkan juga saudara kandung perempuan dari Akhenaten. Temuan ini mengguncang dunia Mesir kuno hingga ke akar-akarnya. Bukti genetis tersebut langsung mencoret beberapa kandidat yang sebelumnya dicurigai, termasuk Kia, salah satu istri Akhenaten yang sudah dikenal. Akibatnya, perhatian kembali tertuju pada sosok wanita paling terkenal yang hilang dalam sejarah Mesir kuno, yaitu Nefertiti. Namun ada satu persoalan besar. Selama beberapa dekade, sebagian besar ahli meyakini bahwa Nefertiti bukanlah saudara kandung Akhenaten. Bukti-bukti sejarah umumnya menunjukkan bahwa ia berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemungkinan sebagai putri seorang pejabat tinggi atau diplomat bernama Ai. Hal ini membuat para peneliti dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Apakah DNA tersebut mengarah pada seorang wanita kerajaan yang sama sekali berbeda? Ataukah selama ini sejarah telah salah memahami asal-usul Nefertiti? Misteri ini semakin kelam ketika para ilmuwan memeriksa jasad sang wanita muda dengan lebih teliti. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda trauma yang menghancurkan. Rahangnya hancur berantakan. Sebagian tulang pipinya rusak akibat luka yang sangat parah. Para peneliti menyimpulkan bahwa kerusakan ini bukan sekadar akibat biasa dari proses pembusukan selama berabad-abad. Luka tersebut tampaknya terjadi sekitar waktu kematiannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa ia mungkin terkena pukulan keras dari benda tumpul. Yang lain mencatat bahwa luka itu sesuai dengan tanda-tanda kekerasan brutal, memunculkan pertanyaan yang menggelisahkan tentang bagaimana ia meninggal. Apakah itu sebuah kecelakaan ataukah ada sesuatu yang jauh lebih jahat di baliknya? Kemungkinan adanya intrik politik pun segera masuk ke dalam pembahasan. Sepanjang sejarah, istana kerajaan selalu dipenuhi persaingan, perebutan kekuasaan, dan konspirasi. Luka-luka yang terlihat pada jasad sang wanita muda tampaknya cocok dengan gambaran dunia semacam itu. Dan spekulasi pun terus bergulir. Mungkinkah wanita ini adalah Nefertiti yang hidup dengan identitas lain? Apakah ia dilengserkan dari kekuasaan, dibungkam, lalu disembunyikan di tempat yang tak seorang pun akan menduga? Ataukah ia adalah anggota keluarga kerajaan lain yang ingatannya dihapus karena keterkaitannya dengan periode Amarna yang penuh kontroversi dan revolusi agama Akhenaten? Bahkan hingga hari ini, sang wanita muda tetap menjadi salah satu misteri paling memilukan dalam sejarah Mesir. Yang diketahui para peneliti adalah bahwa ia seorang wanita kerajaan, sangat dekat dengan pusat kekuasaan, dan karena alasan yang masih belum diketahui, identitasnya hilang di telan sejarah. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa patung bus Nefertiti yang terkenal itu mungkin secara tidak sengaja mengalihkan perhatian dunia dari misteri yang jauh lebih dalam. Sementara generasi demi generasi mengagumi gambaran sang ratu, kebenaran tentang dirinya yang sesungguhnya tetap terkubur di balik tumpukan catatan yang hilang, sisa-sisa jasad yang rusak, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jika sang wanita muda suatu hari nanti terbukti adalah Nefertiti, hal itu akan sepenuhnya mengubah cara kita memahami kisah hidupnya. Alih-alih seorang ratu yang begitu saja menghilang dari catatan sejarah, ia menjadi seorang penguasa yang tahun-tahun terakhir hidupnya diwarnai oleh kekerasan, kerahasiaan, dan upaya yang disengaja untuk menghapus warisannya. Sehingga dunia masih terus mencari kebenaran lebih dari 3.000 tahun kemudian. Apa yang terjadi pada anak-anak Nefertiti? Sementara nasib Nefertiti sendiri terus memikat para sejarawan, misteri yang tak kalah mengganaskan menyelimuti keenam putrinya, terlahir ke dalam salah satu keluarga paling berkuasa di Mesir kuno. Masing-masing dari mereka berdiri di jantung sebuah dinasti kerajaan. Namun satu persatu mereka tampak lenyap dari sejarah. Nama-nama mereka yakni Meritatan, Mekatan, Ankas, dan Paton
Nefanefuratan, Tasherit, Neferura, dan Sedapenra dulunya terukir dengan jelas di dinding-dinding istana dan relief-relief kuil. Mereka kerap digambarkan berdampingan dengan sang ibu dalam berbagai upacara kerajaan, ritual keagamaan, dan acara kenegaraan resmi. Lalu sesuatu pun berubah. Setelah tahun ke-12 masa pemerintahan Akhenaten, catatan sejarah mulai semakin sunyi. Satu persatu, para putri itu menghilang dari pandangan, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Salah satu yang paling awal menghilang adalah Mecartan, putri kedua Nefertiti. Kebanyakan sejarawan meyakini ia meninggal sekitar tahun ke-14 masa pemerintahan Akhenaten. Di dalam makam kerajaan di Amarna, sebuah adegan dinding yang luar biasa menggambarkan anggota keluarga kerajaan yang berduka di atas jasadnya. Namun bahkan gambar yang menyayat hati ini pun menjadi sumber perdebatan. Adegan itu menampilkan seorang pengasuh yang menggendong seorang bayi, sebuah detail yang tidak biasa dalam apa yang tampaknya merupakan suasana pemakaman. Beberapa peneliti mempertanyakan apakah Mecartan mungkin meninggal saat melahirkan, sementara sang bayi berhasil selamat. Yang lain berpendapat bahwa anak tersebut bisa jadi mewakili anggota lain dari keluarga kerajaan. Kebenaran hingga kini masih belum pasti. Lalu ada Ankisen Parton, mungkin yang paling terkenal di antara putri-putri Nefertiti. Setelah runtuhnya istana Amarna, ia muncul kembali dengan nama baru, yaitu Anesamun. Ia menjadi istri Tutankhamun, saudara tirinya sendiri, dan untuk sementara waktu berdiri di sampingnya sebagai ratu selama salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah Mesir. Namun demikian, kisahnya tidak kalah misterius. Di antara arsip-arsip Kekaisaran Hitit, para sejarawan menemukan sebuah surat luar biasa yang ditulis oleh seorang ratu Mesir. Di dalamnya, seorang perempuan kerajaan yang putus asa memohon kepada Raja Hittite agar mengirimkan salah satu putranya untuk menjadi suaminya, dengan alasan bahwa ia tidak memiliki pewaris dan tidak ada kandidat yang layak untuk memerintah di sisinya. Permintaan itu membuat pihak Hittite terkejut. Seorang pangeran akhirnya dikirim menuju Mesir, tetapi ia tidak pernah tiba. Ia dibunuh sebelum mencapai tujuannya, memicu krisis diplomatik antara kedua kerajaan tersebut. Identitas ratu yang menulis surat itu tidak pernah dicatat dengan pasti. Namun banyak cendekiawan berpendapat bahwa penulisnya kemungkinan besar adalah Ankhesenamun yang tengah berjuang mempertahankan kedudukannya setelah kematian Tutankhamun. Dan kemudian, sama seperti ibunya, ia pun menghilang. Tidak ada makam yang pernah berhasil diidentifikasi secara pasti. Tidak ada sisa-sisa jasad yang ditemukan tanpa keraguan. Ia begitu saja lenyap dari catatan sejarah. Jika dilihat secara keseluruhan, polanya sulit untuk diabaikan. Satu putri meninggal di usia muda, putri lainnya menghilang setelah sebuah krisis politik. Saudari-saudari yang lebih muda lenyap dari catatan yang masih bertahan dengan sedikit penjelasan. Menjelang akhir dinasti tersebut, keluarga yang pernah begitu dominan di Mesir tampak seperti ditelan oleh sejarah. Sejumlah sejarawan percaya bahwa ini mungkin lebih dari sekadar kebetulan. Revolusi keagamaan Akhenaten sangat kontroversial. Setelah kematiannya, para penguasa berikutnya bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan tradisional dan menghapus jejak-jejak periode Amarna. Kuil-kuil dibongkar, nama-nama dihapus dari monumen, dan catatan-catatan resmi diubah. Hari ini, keberadaan mereka hanya bertahan melalui prasasti-prasasti yang rusak dan pecahan-pecahan batu yang hancur. Seolah-olah mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun justru ketika para peneliti mengira mereka semakin dekat dengan pemecahan misteri keluarga Nefertiti, sebuah petunjuk baru muncul ke permukaan. Bukan dari makam atau prasasti, melainkan dari DNA itu sendiri. Para ilmuwan mulai memperhatikan sebuah pola mengkhawatirkan yang tersembunyi di dalam susunan genetik keluarga kerajaan Amarna. Misteri ini bukan lagi sekadar tentang makam yang hilang atau identitas yang terlupakan. Ini menyangkut garis keturunan itu sendiri. Ini adalah warisan biologis yang tampaknya muncul berulang kali dalam sisa-sisa jasad yang berkaitan dengan Akhenaten, Tutankhamun, sang wanita muda, dan kemudian KV21b, mumi yang oleh sebagian peneliti dikaitkan dengan Nefertiti. Ketika para ilmuwan menganalisis DNA dari keluarga inti Tutankhamun pada tahun 2010, mereka menemukan bukti yang mengisyaratkan sejumlah masalah kesehatan yang diwariskan secara turun-temurun. Data tersebut mengarah pada sifat resesif langka, kelainan pada tulang, serta ketahanan fisik yang lemah, kondisi-kondisi yang kerap dikaitkan dengan perkawinan antara anggota keluarga dekat selama beberapa generasi. Bagi keluarga kerajaan Mesir, pernikahan antara kerabat bukanlah hal yang asing.
Hal itu dipandang sebagai cara untuk menjaga kemurnian garis darah suci para Firaun. Namun biaya genetik yang harus dibayar tampaknya sangat besar. Seiring semakin banyaknya bukti yang ditelaah, para peneliti terus mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan bahwa dinasti Amanah menanggung sejumlah kerentanan yang diwariskan secara genetik. Kemudian, petunjuk lain yang menarik mulai bermunculan. Pola genetik yang sama, yang diduga melemahkan dinasti ini, juga bisa membantu menjelaskan sebagian cedera, penyakit, dan kematian misterius yang menyelimuti keluarga Nefertiti. Ketika para peneliti memasukkan data genetik baru dari KV21b ke dalam pohon keluarga Amanah yang terus berkembang, mereka mengidentifikasi ciri-ciri yang tampak sesuai dengan garis keturunan kerajaan. Beberapa penanda ini mengisyaratkan kecenderungan terhadap struktur tulang yang rapuh dan peningkatan kerentanan terhadap cedera serius. Jika temuan-temuan tersebut akurat, maka trauma parah yang ditemukan pada sisa jasad KV21b menjadi semakin bermakna. Kerusakan pada tengkorak dan dada sudah sangat signifikan, namun bagi seseorang dengan kelemahan fisik bawaan, cedera semacam itu bisa jauh lebih mematikan. Hal ini memunculkan pertanyaan yang mengusik. Jika KV21b benar-benar merupakan anggota keluarga kerajaan dan mungkin bahkan adalah Nefertiti sendiri, apakah kerentanan kesehatan yang tersembunyi itu turut memainkan peran dalam nasibnya? Misteri ini semakin dalam ketika para ilmuwan melihat melampaui satu individu saja, pola genetik yang ditemukan di seluruh dinasti Amanah